Saudara. Yang kami coba bangun adalah yang pertama adalah connect to God, creative value. C yang terakhir adalah connect to people. Tadi Pastor Bobby sudah terangkan di sesi yang awal Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa ya beliau contohkan tadi misalnya dari Singapura mau ke Medan, bisa nggak naik kuda? Bisa. Tapi karena zaman udah canggih begini, ya kita naik pesawat aja, efisien, produktif. Nah artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita dalam menangani generasi milenial ini, kita perlu belajar untuk connect sama mereka. Kita perlu pakai bahasa mereka. Kita perlu bukan menjadi seperti mereka, tapi perlu mengerti mereka. Saya coba mempelajari, tolong dikoreksi kalau saya mungkin salah karena saya belajar cari ini baik di internet dan buku-buku, tapi mungkin juga salah. Tapi sekarang di Eropa, Bapak Ibu Saudara sedang terjadi penurunan kekristenan yang luar biasa. Ini Pak Cawir sering ke Eropa ya, mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Tapi berita terakhir di bulan Juli saya membaca, Bapak Ibu Saudara dalam 1 tahun di London atau di Inggris itu ratusan gereja ditutup. Dan gereja akhirnya mulai dipakai, dijual untuk restoran, untuk hotel dan sebagainya. Bahkan malah dipakai untuk saudara sepupu kita ibadah Bapak Ibu Saudara. Nah waktu saya coba teliti kenapa bisa terjadi seperti itu, akhirnya diketemukan begini. Bahwa ternyata generasi 45 tahun ke bawah itu hampir bisa dikatakan 80% mereka udah gak mau lagi ke gereja. Nah kenapa mereka gak mau ke gereja? Yang disebut generasi milenial ini kenapa mereka gak mau ke gereja? Mereka akhirnya menemukan sebuah quotes Bapak Ibu Saudara. 3-4 tahun lalu ini menjadi quotes yang sangat terkenal di Eropa dan di Amerika. Mereka berkata begini, I love Jesus but I hate church. Saya cinta Yesus tapi saya benci gereja. Kenapa mereka benci gereja? Karena di gereja terlalu banyak orang menghakimi mereka. Di gereja orang-orang gak mengerti hati mereka. Tadi Pastor Bobby sudah terangkan. Kita jangan hakimi mereka. Bapak Ibu Saudara menghadapi generasi muda itu gak mudah hari-hari ini. Tapi kita perlu belajar mengenal mereka kalau kita ingin menjangkau mereka. Saya untuk bisa mengenal generasi yang milenial ini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saya harus main game lagi Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang saya harus main PlayStation lagi. Hanya untuk supaya saya bisa connect. Ini sudah lama Bapak Ibu Saudara, 5-6 tahun yang lalu kejadiannya. Waktu itu ada seorang anak muda, anak SMA Bapak Ibu Saudara, itu saya harus follow up. Ya, jadi saya dikasih nomornya, saya coba ajak ke gereja. Pertama saya tanya begini, ayo ke gereja, si dia bilang, aduh besok juga ke gereja, ini kan Sabtu kami ibadah, Minggu Minggu juga saya ke gereja kok, jadi saya gak akan ke gereja. Terus saya tanya, emang ngapain aja? Oh dia bilang, saya biasa main PES. Saya bingung, PES itu apa Bapak Ibu? Ya, dia tulis PS, saya bingung. Nah Bapak Ibu Saudara ada yang tahu PS enggak? Enggak ya? Nah sama lah, waktu itu saya enggak tahu, apa ya PS? Minggu depannya saya coba lagi, dia bilang main PS lagi. Apa PS? Akhirnya saya cari di Google, PS itu apa? Ternyata game di PlayStation, di PS2 Bapak Ibu Saudara. PlayStation 2. Akhirnya seingat saya, waktu itu PlayStation saya keluarin lagi. Saya coba beli CD PS itu Bapak Ibu Saudara. Aduh ternyata main bola itu Bapak Ibu Saudara. Ya main game bola, jadi saya coba main game bola Bapak Ibu Saudara. Dan berikutnya saya ngobrol lagi sama anak itu, ayo ke gereja lagi apa? Main PS. Langsung saya bilang, oh kamu mainnya gini-gini. Dia bilang sampai bertanya begini, loh pendeta main game juga ya? Gak dosa? Terus saya bilang gak dosa main game. Dari situlah ngomong-ngomong game sampai akhirnya anak ini ke gereja Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau orang tanya, kok bisa anak itu ke gereja? Karena PlayStation. Bapak Ibu Saudara, kita perlu connect sama people, sama orang. Bagaimana kita berhubungan sama mereka. Ini yang perlu kita belajar Bapak Ibu. Enggak mudah, tapi ini yang kami lakukan. Kami coba serelevan mungkin, kami coba sekontekstual mungkin. Untuk menjangkau generasi muda. 3C ini mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu Saudara. Pelayanan kami dibangun dari connect to God, create value, connect to people. Dan saya berdoa waktu kita mendapatkan inspirasi dari sharing ini, saya percaya pelayanan anak muda di tempat kita akan mengalami revival. Yang setuju katakan amin.
Bapak, hambamu terbatas, tapi aku berdoa, aku percaya Roh Kudus akan bekerja untuk setiap gereja lokal yang ada, untuk setiap hamba-hamba Tuhan, para gembala yang ada, para pastor yang ada. Tuhan, aku percaya ini waktunya Indonesia dimenangkan, ini waktunya Indonesia mengalami perubahan. Karena kami gereja bangkit, kami berdoa dan kami percaya Roh Kudus melawat bangsa ini, khususnya generasi milenial. Kami percaya kebangunan rohani akan terjadi. Kami percaya anak-anak muda akan datang kepada Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sekali lagi yang sepakat bersama dengan saya katakan, amin.